kelima, komunikasi lintas budaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komunikasi lintas budaya dan permasalahan yang telah kami analisis bersama. Sebelum itu, perkenalkan, saya Triutami Setiawati dan nanti ada dua orang teman saya, yaitu Silma Nadia dan Rahmatullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi lintas budaya dan karakteristik yang ada dalam komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan studi yang memandang manusia yang berbeda latar belakang berkomunikasi. Jadi komunikasi lintas budaya merupakan bidang studi yang berakar dari studi antropologi budaya yang menitikberatkan pada proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai macam budaya yang berbeda. Kemudian adalah karakteristik dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada dinamis, dapat berubah dan kontinu. Dan kedua ada interaktif, saling mempengaruhi. Yang ketiga berlangsung dalam konteks fisik dan sosial. Dan yang terakhir temporal atau sementara. Nah, jadi selanjutnya ialah manfaat dari mempelajari komunikasi lintas budaya. Manfaat dari mempelajari komunikasi lintas budaya ini ialah dapat membantu kita untuk mengetahui atau memahami komunikasi lintas budaya itu sendiri, dapat membantu kita untuk memanajemen konflik, dapat membantu kita untuk menyadari bahwa budaya yang kita miliki itu memiliki bias. Nah, dapat membantu kita juga untuk mengasah kepekaan kita, dapat membantu kita untuk memperkaya kemampuan berbahasa kita, dan juga dapat membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. Beb, cukupkan HP orang. Hah? Cokot? Iya, cokot. Atos. Atos apanya? HP ini Atos. Ah, sudah lu dari sini. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Nah, di dalam komunikasi lintas budaya ini terdapat 5 teori. Nah, teori yang pertama ada phase negotiation theory, yang kedua ada expectancy violation theory, yang ketiga ada teori akomodasi komunikasi, yang keempat ada conversational constraints teori, yang terakhir atau yang kelima ada anxiety atau uncertainty management theory. Nah, mohon maaf jika pengucapan bahasa Inggrisnya salah. Nah, jadi teori yang kami gunakan di sini adalah teori yang keempat atau teori conversational constraints theory. Nah, yang dimaksudkan adalah teori kendala percakapan. Nah, mengapa kami memilih teori ini? Karena teori ini mencoba menjelaskan perbedaan strategi percakapan yang dimiliki oleh masing-masing budaya dan juga dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Teori ini menggunakan pendekatan ilmu komunikasi sosial yang memandang bahwa budaya dapat mempengaruhi komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada 9 hambatan mengenai komunikasi lintas budaya menurut Cheney dan Martin. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua budaya, yang ketiga persepsi, yang keempat motivasi, yang kelima emosi, yang keenam pengalaman, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan nonverbal, dan yang terakhir kompetisi. Nah, di sini yang termasuk dalam hambatan di video yang telah kami analisa tadi adalah hambatan budaya, persepsi, dan juga bahasa. Di sini jelas sekali karena di dalam video itu terdapat 2 kebudayaan yang berbeda, yaitu kebudayaan Jawa dan juga budaya Sunda. Nah, yang kedua yaitu persepsi. Di sini terjadi
perbedaan dalam mengartikan suatu kata. Nah, cokot menurut bahasa Jawa artinya gigit dan cokot menurut bahasa Sunda adalah ambil. Nah, di sini terjadilah perbedaan persepsi. Selanjutnya adalah bahasa. Di sini bahasa yang digunakan oleh pengirim pesan, oleh si orang Sunda ini tidak dimengerti oleh orang Jawa tadi. Jadi memiliki bukan tidak dimengerti, tapi memiliki perbedaan dalam mengartikan bahasa. Nah, jadi ada baiknya si orang Sunda tadi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang Jawa tersebut. Selanjutnya adalah cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya. Kan nggak mungkin kalau misalnya ada hambatan tetapi tidak ada cara mengatasinya. Nah, di sini cara mengatasinya adalah ada baiknya ketika kita akan berinteraksi dengan orang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang kebudayaan orang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap hal yang paling kecil, yaitu bahasa itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan di video, seperti yang kami tunjukkan di video tadi, ada baiknya adalah orang Sunda tadi mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari orang yang akan dia ajak bicara, sehingga di situ tidak akan menimbulkan yang namanya konflik ataupun perbedaan persepsi. Nah, contoh lainnya adalah ketika kita berada di luar negeri, contohnya adalah Jepang. Nah, di Jepang itu mereka memiliki kebudayaan tidak terbiasa untuk menyapa ataupun tersenyum terhadap orang yang belum mereka kenal. Sedangkan orang Indonesia ini memiliki kebudayaan yang ramah. Mereka menyapa semua orang walaupun mereka tidak kenal dengan orang tersebut. Nah, hal ini dapat menyebabkan konflik karena ketika diterapkan di Jepang, bisa-bisa orang Jepang menganggap mereka diremehkan oleh orang Indonesia. Nah, jadi ada baiknya kembali lagi kepada cara mengatasi hambatan tadi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang seseorang yang akan kita ajak berinteraksi, seperti itu.